Bisa buka. Ya, sudah bisa dimulai, Kak. Sudah bisa dimulai. Oke, shalom semuanya. Halo. Saya mohon maaf jika banyak suara yang mengganggu kita ibadah kita pada malam hari ini. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa kita untuk terus bersyukur, untuk memuji dan memuliakan namanya. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ini saya mohon untuk Kak Dedi bawa kita dalam doa untuk kita memulai ibadah kita pada malam hari. Baik, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Engkau pertemukan kami lewat online pun kami tahu semua tidak akan pernah mengurangi sukacita kami untuk kami bersekutu, untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memulai ibadah malam hari ini. Tuhan sertai, tutup bungkus kami. Alat yang kami pakai Tuhan tutup bungkus juga, berikan sinyal yang baik untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Pak Dedi yang telah membawa kita berdoa untuk kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebentar mari kita puji dan sembah Dia. Kita mengucap syukur atas perkenanan yang telah Ia berikan kepada kita. Mari kita pujikan. Haleluya, aku memuji nama-Mu.
selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, benar, Tuhan emang sungguh baik pada kita. Kita harus mengucap syukur selalu atas apapun yang saat ini sedang kita alami, sedih maupun susah yang saat ini sedang kita alami. Mari kita terus untuk mengucap syukur kepadanya. Mari kita terus puji dan memuliakan namanya. Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan lagu Waktu Tuhan. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah dibawamu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bilang Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah dibawamu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita naikkan sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah dibawamu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Kita persiapkan telinga dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan banyak. Namun sebelum itu, memuji namanya, mari kita naikkan lagu seperti rusa. Sayang kau aliran sungaiku. Apa? Aku takkan
Selanjutnya saya serahkan kepada penyanyi. Kepada Ibu Natalina, waktu dan kesempatan diberikan. Ya, oke, baik. Sebelumnya bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, sebentar ya. Oke, baik, puji Tuhan. Ya, sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya untuk waktunya karena memang saya tadi di jam 6 ada acara, ada ibadah. Jadi saya minta maaf ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini, yang sudah menunggu. Tuhan memberkati ya. Oke, baik, kita mulaikan saja firman Tuhan malam hari ini. Kalau boleh saya tahu berapa durasi yang diberikan? 30 menit. 10 menit. 30 menit. Oke, ya baik, tidak mengapa. Oke, baik, puji Tuhan ya. Terima kasih saudara semua yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Ya, cepat saja ya. Seperti poster yang sudah dibagikan oleh beberapa rekan saudara semua yang sudah hadir dalam berbagai sosial media, di situ sudah ada terjudul temanya mengenai kebaikan Tuhan. Oke, kepada saudara Nuna Ana, kemarin saya sempat bertanya ya, saya sudah yang keberapa kali ada di sini ya? Yang kedua kali ya. Yang kemarin saya tanya kepada saudara Ana ini, tema waktu itu saya membawa tentang apa? Tentang generasi muda ya, benar ya saudara Ana ya? Ya, puji Tuhan. Saya takutnya saya membawakan tema yang sama, jadi saya bertanya dulu. Oke, baik. Sekali lagi salam kenal semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Saudara boleh persiapkan Alkitab saudara semua ya. Kita akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Waktu yang singkat 30 menit ke depan, mungkin saya akan percepat kurangkan. Ya, Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik. Firman Tuhan malam hari ini mengenai kebaikan Tuhan yang akan saya bawakan terdapat di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-34. Saya akan bacakan 3 ayat malam hari ini buat kita semua. Mazmur pasal 34 ayat 9, 10 dan 11. Mazmur pasal 34 ayat 9, 10 dan 11. Oh ya, sebelum saya membaca firman Tuhan, apakah sudah doa kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu? Bagaimana? Saya tidak bisa dengar. Belum. Oke, silakan saudara Ana boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kepada hamba-Mu yang sudah siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami yang mendengar bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, pemberitaan firman Tuhan berlangsung, Tuhan Engkau urapi setiap kami, dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan, boleh memberkati setiap kami yang hadir di dalam Zoom pada malam hari ini.
Amin. Ini kami Tuhan Yesus, itu ada pengucapan syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Ana, Tuhan memberkati. Oke, baik, puji Tuhan. Kembali lagi kepada ayat firman Tuhan tadi ya. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 9, 10 dan 11. Boleh saya minta dengan kasih Kristus tadi yang memimpin pujian untuk membacakan ayatnya? Saya mau mendengar suaranya, boleh ya? Silakan dengan suara yang keras. 3 ayat ini bisa dibacakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Mohon maaf, boleh diulang kembali, Kak? Boleh. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9, 10 dan 11. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat 9, 10 dan 11. Bagaimana? Sudah mendapat? Mazmur 39 ayat yang ke-9, 10. Maaf. Mazmur 34. Oh, maaf. Mazmur 34 ayat yang ke-9, ke-10 dan yang ke-11. Yes. Demikianlah firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Berbahagialah orang yang berlindung padanya, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih hambanya, Tuhan memberkati ya. Oke, baik. Puji Tuhan, tadi sudah dibacakan 3 ayat, di mana di ayat 9 diawali dengan kalimat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Diakhiri dengan tanda seru. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, saudara? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sudah seharusnya setiap hari kita melihat, bahkan selalu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukan begitu? Bahkan bukan hanya setiap hari, tetapi setiap waktu, saya katakan kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Mulai kita dari bangun tidur, kita melakukan menjalani kehidupan sepanjang hari sampai di malam hari, selalu ada kebaikan Tuhan. Walaupun kita katakan apa yang kita alami itu sedang keadaan yang tidak baik, tetapi selalu ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Sebab itu, selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Karena apa? Karena selalu ada kebaikan Tuhan. Dan firman Tuhan yang tadi dibacakan bahwa kebaikan Tuhan itu bukan hanya sampai dilihat saja. Memang dikatakan tadi ada lihatlah. Tetapi juga di sana dikatakan ada kecaplah dan lihatlah. Artinya, rasakanlah kebaikan itu, alamilah kebaikan Tuhan itu dalam hidupmu. Jangan hanya kita katakan Tuhan baik dari apa kata orang, tanpa kita mengalaminya, tanpa kita mengalami kebaikan itu sendiri dalam hidup kita. Walaupun kita sudah anak Tuhan, kita udah 10 tahun mungkin mengiring Tuhan, bertahun-tahun lamanya kita ikut Tuhan, tapi saya katakan jangan sampai kita pernah bosan untuk terus mengalami kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, bahkan terus merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Setiap hari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan. Bukan malah setiap hari yang kita renungkan adalah masalah kita. Kok nggak selesai-selesai? Kita merenungkan. Mungkin ada seseorang yang menyakiti hati kita. Itu terus yang ada di pikiran kita. Kita merenungkan, mungkin kita melihat kebaikan seseorang. Itu terus yang kita pikirkan. Atau yang terjadi saat ini, pandemi COVID yang ada. Kita terus merenungkan hal-hal demikian setiap hari dalam hidup kita. Hati-hati saudara, jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita menjadi lupa akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan hanya sampai kita katakan Tuhan Yesus baik saat kita mengalami kemenangan saja. Jangan kita hanya katakan Tuhan Yesus baik saat kita dipulihkan saja. Saat kita diberkati baru kita katakan Tuhan Yesus baik. Tapi dalam setiap apapun keadaanmu, dalam masa kesukaranmu, dalam setiap proses kehidupanmu, mau saudara katakan itu baik atau enggak baik, tetap selalu katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Saat kita tetap menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita, bahkan sebagai satu-satunya perlindungan kita, maka firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah engkau. Firman Tuhan katakan, setelah kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dikatakan berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Untuk menjadi orang yang berbahagia, maka
berlindunglah di dalam perlindungan Tuhan. Engkau akan menjadi seorang yang berbahagia. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah setiap orang-orang yang berlindung dalam perlindungan Tuhan. Bahkan di ayat 10 dikatakan demikian, saudara. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab apa firman Tuhan katakan? Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tanda seru diakhiri. Tidak pernah kekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan. Di ayat 11 juga dikatakan, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Haleluya. Kalau saya boleh bertanya kepada saudara semua yang hadir pada saat malam hari ini, masihkah kita semua sampai saat ini, masihkah kita tetap mencari Tuhan? Atau tunggu masalah dulu, tunggu alami masalah dulu, tunggu alami hal yang menyakiti hati dulu, tunggu berada dalam keadaan yang terpuruk dulu, yang menderita dulu, barukah kita cari Tuhan? Saudara, kalau saya boleh baca, masih di pasal yang sama, di ayat 5 dikatakan demikian. Mazmur Daud katakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Itu yang Daud katakan. Bahkan di ayat yang ke-18, kalau saudara boleh lihat, di sana pun dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi Tuhan itu ada, saudara, tidak pernah meninggalkan kita. Jangan tunggu alami masalah dulu, baru kita cari Tuhan, baru kita berseru sama Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-19, kalau kita lihat di sana dikatakan Tuhan itu dekat. Tuhan itu nggak jauh, saudara, daripada kita. Justru terkadang kita sendirilah yang menjauhkan diri dari Tuhan. Sebab itu, saudara, firman Tuhan, orang-orang yang hidupnya mencari Tuhan, apalagi orang-orang yang hidupnya tetap terus mencari Tuhan, maka tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan, saudara. Sebab itu, firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa dalam keadaan apapun kita, tetap selalu katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Karena kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan selalu ada bagi setiap orang-orang yang hidupnya terus mencari Tuhan. Jadi kalau saat ini ada di antara saudara semua yang hadir, kita sudah mulai lelah cari Tuhan. Atau mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai bosan cari Tuhan. Cari Tuhan kok, tapi kayaknya keadaan saya masih belum baik. Saya udah cari Tuhan, tapi saya belum melihat segala sesuatu diubahkan. Saya udah cari Tuhan, bahkan udah berseru, udah berdoa sama Tuhan, tapi kok kayak Tuhan belum jawab doa saya. Saya udah terus-menerus cari Tuhan. Tapi pada akhirnya saudara sampai pada titik kelelahan. Dan saudara tidak lagi mencari Tuhan. Saya katakan, saudara, malam hari ini, bahwa Tuhan nggak pernah lelah memberkati hidup kita. Tuhan nggak pernah capek pelihara hidup kita. Dia selalu ada, setiap pagi dia selalu memberikan nafas setiap hari dalam hidup kita. Coba saudara bayangkan, apa jadinya kalau Tuhan terlambat kasih kita nafas? Apa jadinya kalau misalkan 5 detik saja Tuhan nggak kasih kita nafas? Karena mungkin Tuhan lelah, Tuhan capek, apakah kita masih bisa hidup? Jadi jangan pernah lelah mencari Tuhan, ya saudara. Walaupun keadaan sekeliling kita membuat kita menjadi lelah, walaupun keadaan sekeliling kita membawa kita jauh daripada Tuhan, tetap terus jangan berhenti untuk kita terus mencari Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah lelah memelihara hidup kita. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu kan bukan hanya di gereja saja, saudara. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, di situ kita sedang melayani Tuhan. Jadi hari-hari ini, saudaraku, kita yang hadir saat ini, kita bukan lagi seorang yang baru bertobat, bukan begitu. Kita juga bukan seorang yang baru mau kenal Tuhan. Sebab itu, saya katakan, jangan sampai hidup kita sama seperti orang-orang dunia. Jangan sampai hidup kita sama seperti orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, yang seharusnya hidup kita harus terus dipenuhi dengan setiap firman Tuhan. Bukan hal lain, atau hal-hal dunia ternyata yang memenuhi, mengisi setiap kehidupan kita. Sebab itu, saudara, apa yang harusnya keluar dari dalam hidup kita, itu adalah kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita, lewat perkataan perbuatan kita, itu menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi lewat firman Tuhan malam hari ini, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik. Apapun keadaanmu, selalu ingat bahwa selalu ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Dan jangan pernah berhenti cari Tuhan. Karena orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, saudara. Tapi biarlah kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Silakan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mute-nya. Oke, iya. Oke, ya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan, dalam setiap aktivitasnya, keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman, saya percaya firman-Nya walaupun singkat, tapi kita dapat ya apa yang disampaikan pada malam hari ini. Setiap pelayanan kita bukan hanya di atas mimbar, tetapi dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus ya. Jadi teman-teman, ada yang mau sharing atau ada yang mau tanya-tanya, mumpung masih ada Natalia. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini ada teman-teman, silakan. Karena jujur ya, untuk mengundang kesempatan ke Natalia cukup padat ya Kak ya, maafkan. Iya, tidak mengapa. Terima kasih loh buat kepercayaannya. Saya bersyukur, sangat bersyukur. Teman-teman yang mau bertanya, yang mau sharing, silakan. Apakah ada yang mau tanya atau mau sharing? Kak Jeffrey mungkin lagi mau on-mic. Saudara Ega Kaban nih, saya sering lihat nih Saudara Ega Kaban itu yang sering muncul di live TikTok saya ya, benar nggak? Bukan ya, beda lagi ya? Siapa Kak? Itu Ega Kaban, Saudara Ega Kaban, Nathan Ega Kaban, bukan ya? Lain ya? Ya, karena sepertinya iya Kak. Sepertinya iya ya, oke. Mungkin dari Saudara Ana dulu mungkin? Iya benar Kak katanya. Oh iya benar. Halo, Saudara Ega Kaban. Tuhan memberkati. Iya teman-teman ya, mungkin sebelum saya tanya, mungkin saya juga menginformasikan sekali lagi ya, Kak Natalita ini sering menyampaikan firman Tuhan juga di TikTok, di IG. Ya betul. Bahkan kami punya grup doa ya, Kakak ya, kita punya ada grup WhatsApp. Oh wow. Saya waktu itu teman-teman dari STT Yestoya pernah ikut. Iya. Kita bersama waktu kita berdoa untuk bangsa ya, untuk COVID. Kita berdoa untuk bangsa dan teman-teman STT Yestoya waktu itu semua ambil bagian pada saat itu. Ya namanya gerakan doa global INA ya. Betul. Dan setiap malam ya Kak ya, setiap malam, setiap pagi, Natalisa selalu membagikan renungan pagi saat tidur pagi ya. Betul. Teman-teman yang rindu untuk bergabung atau mengikuti live Kak Natalisa bisa langsung ya mampir ke TikTok ya @natalisakilang dan ke IG _Priscilla. Wow, makasih banyak. Sudah diingat ya sosial media saya, Tuhan memberkati. Ya, dan di situ selalu dibagikan renungan ya. Kurang lebih setengah jam ya, Kak ya. Setengah jam, 1 jam sampai setengah jam. Setengah jam sampai 1 jam. Oh enggak 1 jam, enggak 1 jam. Enggak 1 jam. Sharing firman Tuhan, bagikan saat tidur pagi, saat tidur malam ya. Saya rasa sebenarnya hari ini ada, malam ini ada ya Kakak ya? Ada, malam hari ini juga ada, jam 21.30 nanti. Iya, selesai Zoom ini nanti akan ada live TikTok, ada live IG ya Kak ya? Ya. Tidak mengapa, nggak usah buru-buru. Iya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin ada yang mau tanya kenapa sih Kak Natalisa bisa mungkin dengan keluarganya, dengan tugas-tugas yang lain, tapi kok masih bisa ada waktu gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang mau tanyakan, silakan. Saudara Ana juga bisa membukanya terlebih dahulu mungkin. Baik. Oke. Teman-teman mungkin Kak saya ingin tanyakan bahwa sekarang ini kan
kita bicara tentang kebaikan Tuhan ya. Mungkin seringkali orang melihat kebaikan Tuhan itu di saat dia memerlukan pertolongan dan Tuhan menjawab doa-doanya gitu. Ya. Tetapi kita melihat juga bahwa kebaikan Tuhan itu memang sudah sampaikan tadi sama kakak ya. Kebaikan Tuhan itu bukan berarti kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kita mendapatkan yang baik-baik aja dari Tuhan. Tetapi dalam hal buruknya pun kita harus bersyukur, harus menerima itu bahwa semua itu karena kebaikan Tuhan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kan, kenapa sih seringkali orang sudah tahu semua itu karena kebaikan Tuhan, tapi di saat ada keburukan atau di saat hal-hal yang enggak enaknya itu menghampiri, seringkali dia lebih cepat kecewa daripada misalnya orang-orang di sekitar kita atau teman-temannya atau apanya itu mungkin menegur dia dengan hal yang baik, tapi dia justru merasa bahwa hal itu hal yang biasa. Boleh diulang, maaf karena tadi agak terputus. Gimana? Artinya gini, kalau misalnya seringkali kita adalah sebagai anak-anak muda ataupun dalam kehidupan kita, itu kan dalam kehidupan kita, seringkali kita melihat bahwa kebaikan Tuhan yang kita terima saat ini tuh kita selalu bersyukur ya, kita selalu ibaratnya kayak segala sesuatu yang baik itu kita terima gitu. Tapi di saat ada hal buruk ya, ada hal buruk datang kepada kita, mungkin kadang-kala kita lebih cepat lebih cepat marah, lebih cepat emosi karena kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Tapi di satu sisi kita percaya bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu itu indah pada waktunya gitu. Yes. Karena kita menanggapi hal itu, bahkan sering kita menghadapi orang-orang di sekitar kita juga bertanya seperti itu, mengalami hal seperti itu. Ya, oke baik. Yang saya tanggapi ya, kita kan manusia ya, kita masih manusia, kita terbatas adanya. Wajar kalau misalkan kita terkadang seperti yang tadi dirasakan bahwa kita menganggap bahwa semuanya itu keadaan seperti yang tadi dikatakan kan, kita mengalami hal-hal yang seperti kayak apa tadi ya, tidak baik keadaannya seperti itu kan. Nah, untuk kita bisa kembali lagi ke dalam rencana Tuhan, untuk kita bisa kembali lagi mengingat setiap kebaikan Tuhan, itu sebabnya setiap hari kita perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, makanya dalam kita hidup, kita perlu komunikasi dengan Tuhan. Hilangnya komunikasi satu hari aja dengan Tuhan itu bisa membuat kita tidak bisa terkendali dengan baik. Kita perlu komunikasi dengan Tuhan agar kita bisa tahu, agar kita bisa hidup tetap dipimpin oleh pimpinan Tuhan. Karena kalau kita hilang komunikasi dengan Tuhan, ya kita bisa, namanya kita masih manusia terbatas, kita perlu Tuhan. Intinya seperti itu. Dalam segala sesuatu apapun, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Satu hari pun kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi kalau ada saudara yang katakan saudara bisa hidup tanpa Tuhan, ya saudara bisa melihat sendirilah apa sih yang bisa saudara lakukan tanpa Tuhan, gitu kan? Tuhan bisa membuat semuanya menjadi baik, bahkan lebih baik dari apa yang bisa kita lakukan. Jadi lewat pertanyaan tadi yang mungkin perlu yang namanya membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kita, ya kan? Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, nggak cukup kita hanya datang ke gereja saja tanpa adanya hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Dan hubungan yang dibangun itu bukan hanya bicara satu hari, bukan hanya bicara kita lagi mood saja, bukan hanya bicara kita lagi dalam keadaan baik saja, tapi dalam segala keadaan, apapun itu, tetap harus ada membangun hubungan dengan Tuhan. Karena saat kita lagi merasa, aduh Tuhan saya nggak terima, aduh Tuhan saya lagi emosi, aduh Tuhan saya lagi ini, di saat itulah penghiburan Tuhan yang menenangkan kita. Di saat itulah Tuhan hadir dalam hidup kita untuk mengontrol, mengendalikan setiap emosi kita, pikiran kita, hati kita. Karena sekali lagi, kita masih manusia, masih daging adanya ya. Itu saudara anak. Puji Tuhan ya. Oke, terima kasih Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain yang merasakan kebaikan Tuhan, ya, mungkin ada sharing yang lain, silakan.
ditanyakan tentang mungkin kebaikan Tuhan itu seperti apa sih? Mungkin ada yang mau tanya. Yuk, jangan malu-malu. Iya, Saudara Ega Kaban biasanya ini ya, Saudara Ega Kaban tuh yang selalu aktif ya dalam TikTok saya. Dia selalu membantu, selalu menguatkan. Boleh Saudara Ega Kaban mengeluarkan suaranya. Ada Saudara Dedi Mbatu yang sudah membuka kameranya. Saudara Jeffrey, silakan. Jangan hanya tersenyum ya. Senyum Saudara memang manis. Tapi akan lebih baik jika kita membagikan apa yang bisa kita bagikan. Yo, silakan. Itu Kak Kaban ya, maaf nggak open mic. Kalau boleh tahu kira-kira masing-masing apa saja kebaikan Tuhan yang sudah masing-masing rasakan di hari ini. Ini pertanyaannya untuk kita juga nih. Apa yang sudah kita rasakan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini? Ayo. Ini ada dari teman-teman. Kalau aku sih kebaikan yang aku rasakan hari ini ya bersyukur. Ya masih bisa bernafas kata Kak Duta. Ya betul masih bisa bernafas. Masih bisa bernafas ya. Kalau hari ini saya rasa kebaikan yang saya rasakan hari ini tuh saya bisa mengerjakan talang. Kebetulan talang di gereja saya bocor, saya bisa mengerjakan talang di gereja itu. Jadi ya hal-hal seperti itulah. Ya. Saya bisa merasakan kebahagiaan saya hari ini. Mungkin ada teman-teman yang lain ya. Yo, yang lain. Saudara Dedi, Saudara Jeffrey. Satri. Jadi apa sih kebaikan Tuhan? Percayalah kita semua merasakan kebaikan Tuhan malam ini. Kak Dedi mungkin mau bicara Kak Dedi. Ya, Saudara Dedi, silakan. Kebaikan Tuhan itu kalau sampai detik ini kita ada, itu salah satu kebaikan kemurahan Tuhan yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Yes. Detik malam hari ini kita ada karena itu semua karena kebaikan Tuhan. Yes. Dahsyat. Oke, ada lagi. Lagi, Saudara Jeffrey. Mau ngomong nih Saudara Jeffrey. Silakan. Kita masih ya lumayan lah, 50 menit lagi, teman-teman yuk. Santai Kak, santai. Tapi mungkin. Nah, Saudara Duta udah buka kamera. Silakan Saudara Duta. Iya. Salam teman-teman, selamat malam. Tuhan. Saya lagi ya, kurang fit. Oke, malam hari ini luar biasa ya, pembicara kita sudah menyampaikan tentang kebaikan Tuhan ya. Saya yakin dan percaya yang di Zoom ini sudah mengerti, sudah alami setiap hari tentang kebaikan Tuhan. Tetapi malam hari ini yang menjadi perenungan kita adalah respon kita atas anugerah, kebaikan, rahmat Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Ini yang menjadi perenungan kita. Ya. Jangan sampai kita merasakan kebaikan Tuhan tapi nggak ada feedback kita atas kasih yang Tuhan berikan. Yes. Nah, mungkin saya bisa bertanya lah, mungkin pembicaranya bisa sampaikan. Kira-kira tindakan apa yang bisa kita ambil sebagai respon kita atas kebaikan Tuhan, terutama anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Mungkin bisa dijawab oleh pembicara. Oke. Jawaban saya nggak panjang ya. Respon kita dari setiap kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita ialah hidup bagi Kristus.
Apa yang Tuhan sudah berikan, kita kembalikan lagi semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan kita nafas, kita pakai nafas lagi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan kita bisa bergerak, bisa beraktivitas, kita kembalikan lagi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Semuanya kita lakukan lagi untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, karena semua yang kita bisa beri, yang kita bisa nikmati, itu semua dari Tuhan. Jadi feedback yang kembali kita bisa berikan, respon dari setiap kebaikan Tuhan, adalah kita kembalikan lagi semuanya untuk Tuhan. Ya, seperti itu Saudara Duta. Oke, mungkin yang lain ada yang mau jawab atau Saudara Duta mau menambahi, silakan. Puji Tuhan. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan ya. Jadi kembali lagi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, jadi salah satunya ya, salah satu contohnya yaitu kita menjadi saksinya Tuhan. Kita menjadi saksinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen menerima anugerah keselamatan, nggak pernah cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Jangan sampai seperti itu ya. Tetapi kita dimanapun kita berada bisa menjadi garam dan terang. Itu salah satu syukur kita atas kebaikan Tuhan. Dan boleh saya tambahkan, memang berbicara kebaikan Tuhan ini jangan kita lihat dari satu sisi bahwa kebaikan Tuhan itu pasti yang baik-baik saja. Pasti yang enak-enak saja, yang mulus-mulus saja. Tidak ya. Berbicara kebaikan Tuhan itu bisa juga kita lihat dari problem, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam. Salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya Rasul Paulus. Ini saya pakai contoh kita. Rasul Paulus itu orang yang setia sama Tuhan ya. Kita tahu dia rasul yang kalau mau dibilang besar ya dia juga salah satu rasul yang besar di Perjanjian Baru ya. Karena sebagian PB itu ditulis oleh Paulus. Tetapi Paulus itu sakit loh. Sudah sakit, menderita, bahkan Paulus bilang apa? Duri dalam dagingku. Bahkan dia di penjara, dia mengalami penderitaan yang hebat. Bahkan dia berdoa, Tuhan, tolong. Tetapi Tuhan bilang apa? Cukup kasih karunia Tuhan di balik kelemahan kuasa diri. Artinya apa? Bahwa kebaikan Tuhan itu jangan kita hanya bisa merasakan dari sesuatu yang sifatnya enak mulus, tetapi di balik tantangan persoalan justru di situ kebaikan Tuhan bisa kita lihat. Nah, bagaimana bisa melihat itu? Tadi saya bisa pakai poinnya, membangun hubungan atau relationship dengan Tuhan. Yang kedua, tidak hanya cukup relationship, tetapi kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan kita bisa mengenal Allah kita. Kita bisa mengenal sifat-sifat Allah. Bagaimana Allah yang begitu mengasihi. Yang ketiga, kita harus senantiasa bersyukur. Orang yang gagal untuk melihat kebaikan Tuhan, salah satunya kurang bersyukur dalam hidup. Hanya ada pengeluhan demi pengeluhan, tapi kurang bersyukur. Ya, bersyukur itu artinya menerima segala sesuatu baik, entah itu baik atau buruk, sebagai suatu kebaikan di dalam hidup kita. Itu namanya bersyukur. Dan sekali lagi, bersyukur artinya menerima segala sesuatu yang baik atau yang buruk sebagai suatu kebaikan dalam hidup. Itu baru bersyukur. Nah, jadi kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan, ya dekat Tuhan, belajar firman Tuhan dan lakukan. Dan yang ketiga itu bersyukur dalam hidup. Mungkin itu saja yang bisa tambah. Terima kasih. Dahsyat, puji Tuhan. Silakan Saudara Ana. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah sharing pada malam hari ini. Terima kasih juga ya karena Talisa untuk kebenaran firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam pelayanan, dalam pendidikan masa depan, dan apa yang menjadi pergumulan kita. Biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, kita akan siapkan untuk doa syafaat. Kita akan siapkan nanti untuk doa syafaat. Mungkin ada teman-teman yang ingin didoakan, ada beberapa pergumulan yang mau didoakan, silakan sampaikan lewat chat Zoom. Saya akan tunggu 5 menit
Jadi sekarang untuk teman-teman yang mau sampaikan pokok-pokok doanya, silakan disampaikan. Oke. Dan sambil saya menunggu teman-teman untuk sampaikan pokok-pokok doanya melalui chat Zoom boleh, atau yang mau langsung open mic silakan. Silakan langsung open mic. Oke, terima kasih Kak Natalita untuk waktu dan kesempatannya. Selamat melayani lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Kak Natalita akan persiapan untuk live. Terima kasih Kak, Tuhan berkati. Ya. Oke, teman-teman silakan yang ada pokok doa atau yang mau open mic untuk sampaikan pokok doanya, silakan. Sambil teman-teman akan menyampaikan pokok doanya lewat chat maupun open mic secara langsung, saya akan share link-link sosial media Ebenezer, ya. Ya, teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung melalui link-link yang ada. Oke, nah, sudah dikirim di grup. Itu ada link WA, grup WA kita, dan ada link grup Telegram, ada TikTok, dan ada di YouTube-nya, ya teman-teman ya. Jadi itu ada 4 sosial media kita dari One for Christ Ebenezer. Teman-teman bisa klik bergabung, atau teman-teman bisa disalin dulu, mungkin selesai ibadah bisa bergabung di setiap sosial media dari One for Christ Ebenezer yang ada. Oke, dan kita juga nanti akan mempersiapkan diri teman-teman untuk ulang tahun yang pertama untuk One for Christ, dan ulang tahun yang ke-5 untuk Ebenezer. Teman-teman silakan, nanti kita akan ada pertemuan, mungkin teman-teman akan untuk bisa bergabung dalam kegiatan kita nantinya. Kita akan berdoa supaya semua disiapkan, semua bisa berjalan dengan baik. Ya, kita nanti juga akan ada acara untuk persiapan pada gabungan pasca. Ya, kita ada ibadah gabungan pasca, dan tanggal 28 ini kita juga akan ada ibadah gabungan untuk teman dari GTD dan lain-lain. Teman-teman, itu yang saya sampaikan. Besok kita akan ketemu di ibadah PKMI. Nah, silakan yang tidak sibuk bisa gabung di ibadah PKMI besok. Ini yang bisa saya sampaikan. Sudah ada beberapa pokok doa. Ada yang mau langsung open mic untuk sampaikan? Silakan. Saya Kak Ana. Oke, siap Kak Gamaliel. Ya, teman-teman dukungan doa ya, jika diperkenankan minggu depan itu awal Maret itu nanti saya ujian proposal ya, proposal skripsi. Kiranya dilancarkan semua, makanya minggu ini saya mau kejar semuanya nih, deadline segala macamnya ya. Kiranya dilancarkan semua. Itu saja Kak Ana. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Gamaliel, dan Yesus memberkati juga. Semangat untuk pejuang STH-nya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain. Kak Yucer, apakah berada di tempat? Baru nyampe. Oh, baru nyampe. Ya, ada itu. Oke,
Ya, ada lagi. Ya, teman-teman, saya juga sampaikan bahwa pokok doa kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, ya. Kita akan berdoa untuk keadaan pandemi yang masih melonjak di negeri kita, dan kita berdoa untuk kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini, teman-teman yang sudah bergabung, Tuhan Yesus memberkati waktu teman-teman yang ada, dan untuk teman-teman yang dalam keadaan sakit, ya, kita berdoa supaya biar cepat pulih, cepat beraktivitas dengan baik. Dan yang berikut, kita juga berdoa untuk teman-teman dari leader. Kita punya teman-teman leader. Setiap komunitas yang ada beberapa leader komunitas yang kita kerjasama dalam keadaan sakit, bahkan ada beberapa yang positif. Mereka lagi persiapan untuk wisuda pada tanggal 3. Teman-teman dari Ikmatesi, teman-teman dari Ikmatesum ada persiapan untuk wisuda tanggal 3 Maret. Kita berdoa supaya setelah akhir bulan ini mereka dites berikutnya lagi dan hasilnya negatif, supaya mereka bisa mengikuti mengikuti wisuda secara langsung pada tanggal 3 Maret. Ya, kita doakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, para leader yang ada. Dan kita juga berdoa untuk setiap pergumulan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, apakah sudah siap? Pikir masih ganti bentar, ya. Soalnya baru pulang. Saya tidak tahu dia baru pulang dari mana. Oke, kita akan berdoa syafaat mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat anugerah keselamatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami ada Tuhan hari ini karena kami percaya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkati kami semua, anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah Ebenezer malam hari ini. Kami bersyukur buat teburan firman-Mu dari hamba-Mu, buat penyembahan yang sudah mereka layani malam hari ini. Berkati mereka Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah mereka semakin setia, biarlah mereka semakin dalam melayani-Mu ya Tuhan, dan semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa syafaat malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, berdoa buat bangsa negara kami, berkati para pemimpin kami Tuhan dari jajaran yang paling dari pusat sampai di pedesaan, berkati mereka ya Bapak para pemimpin, biarlah mereka menjadi pemimpin yang benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Juga berkati para jemaat-jemaat Tuhan, para gembala, para misionaris. Tuhan berkati mereka semua Tuhan dimanapun mereka malam hari ini berada. Kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka menjadi garam dan terang dunia yang membawa kabar sukacita, yang menjadi surat terbuka bagi dunia ini Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang saat ini terkena corona, terpapar COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai, dan kami berdoa biarlah di dalam nama Tuhan Yesus jamahan-Mu terjadi dalam kehidupan mereka malam hari ini, dan mereka lekas sembuh Tuhan karena penyertaan dan benar-benar Tuhan yang menyentuh dan Tuhan yang memulihkan fisik mereka. Terkhusus berdoa buat Revandi yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Berkati anak-Mu Tuhan, biarlah apapun rasa sakit yang dia derita alami saat ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan hamba-Mu, dan biarlah dia menjadi anak Tuhan yang semakin setia,
Berkati dia dalam pembentukan di kampusnya Tuhan, dimanapun dia berada malam hari ini, biarlah penyertaan Tuhan. Berkati teman-teman yang saat ini dalam persiapan skripsi untuk menyelesaikan tugas akhir mereka Tuhan, manapun mereka pada malam hari ini berada Tuhan, biarlah mereka Tuhan benar-benar mempersiapkan materi-materi, biarlah mereka mempersiapkan hati mereka untuk menyelesaikan, dan biarlah benar-benar yang mereka andalkan adalah Tuhan, bukan kekuatan mereka sendiri Tuhan. Juga berkati grup Ebenezer Tuhan, para pengurus, leader, dan teman-teman yang terlibat dalam grup ini Tuhan, biarlah grup ini tidak hanya sebatas grup, tapi kami percaya biarlah grup ini menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, dan makin banyak jiwa yang rindu untuk sama-sama hidup dalam persekutuan, hidup dalam komunitas rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala ucapan syukur Tuhan, dan kami percaya masih banyak yang kami minta, tapi kami percaya Tuhan sudah tahu apa yang kami butuhkan, Tuhan sudah tahu apa yang kami perlukan, dan saat ini Tuhan kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami, pendidikan kami, pelayanan kami, keluarga kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya segala-galanya dalam kehidupan kami adalah Tuhan sendiri. Tuhan berkati kami semua, inilah doa kami Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Yujel untuk pelayanannya, Kak Glory untuk pelayanannya, teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan foto bersama teman-teman. Sebelum kita mengakhiri, kita akan foto bersama. Silakan yang kameranya mati. Oke. Uduta atau bisa on cam? Enak pada di Jeffrey. Oke. Kak Satri lagi di tempat kerja ya, jadi nggak bisa open kamera. Kak Nega bisa open kamera. Oke, ketika kita akan foto, saya akan hitung sampai berapa ya? 100 ya. Oke, silakan yang foto. Silakan Kak. Dengan 3, 2, 1, tahan senyumnya. Oke. Ya, dan 3 ya, atau yang mau kasih reaction yuk. Yang mau kasih reaction apa aja silakan kasih reactionnya. Oke, 1, 2, 3, tahan senyumnya. Jangan tahan napas ya, tahan senyum ya. Oke, tidak. Oke, terima kasih teman-teman semua, dan kita akan doa penutup, doa berkat ya. Sudah dengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita juga harus terima berkat Tuhan ya. Doa berkat saya minta kesediaan Bapak Pendeta Tirosa Duta Abadi Bako untuk kita dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami sudah melangsungkan ibadah, dan Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Dan sebentar kami akan berpisah, tapi sebelum itu Tuhan kami minta pertolongan, minta pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan di sepanjang malam ini hingga pagi nanti Tuhan. Biarlah kami bisa beristirahat dengan tenang dan besok bangun dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Berkati setiap kami, Tuhan tolong setiap kami dalam pergumulan, dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar, kekuatan, serta Tuhan berkati setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus,
dan persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman semua untuk waktunya malam ini. Silakan yang mau lead boleh, yang mau sharing-sharing, yang mau saling kenal, silakan. Waktu dan kesempatan Zoom terbuka untuk teman-teman. Oke, silakan open mic, boleh mau cerita, mau kenalan, mau sharing, silakan. Shalom Kak Dedi, selamat bergabung Kak. Ya nanti bisa dikasih Kak Dedi melayani ya, itu juga Pak Pendeta itu. Ya, jadwal Kak Dedi udah keluar. Sehat Kak. Sehat, puji Tuhan, sehat. Kapan hari saya ada pelayanan di Batu drop. Aduh, ini parah ini. Saya pulang dari pelayanan langsung ambruk. Nggak jadi. Jadwal saya kemarin ketumpang, nggak jadi, saya nggak bisa. Oh. Karena soalnya ambruk soalnya. Ya. Saya kemarin ketumpang, pelayanan minggu kemarin ketumpang sih. Ya. Saya kemarin sebenarnya jadwal saya minggu kemarin, cuma saya tunda besok minggu depan lagi, minggu terakhir saya minta. Oke, sip. Oke, makasih karena Kanega, sampai ketemu minggu depan ya. Oke, terima kasih Kak. Sampai ketemu. Oke, sampai jumpa. Oke, ya. Lihat ya Bu ya, pakai masker, kasihan anakku, Mbak. Oke, baik. Iya. Pakai masker, sudah pakai masker. Oke.